Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rofifa Sibuan dengan NPM 23140113. Saya dari kelas 4C. Tujuan saya membuat video ini ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Monica Teresia MPD, dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia SD. Dengan judul Hakikat, Jenis, Pemilihan dan Pemanfaatan Sumber Belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik yang berasal dari lingkungan, teknologi, maupun manusia. Sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran sehingga peserta didik mempunyai tujuan belajar yang lebih baik. Sedangkan menurut Edgar Dale, dia berpendapat bahwa yang disebut dengan belajar itu pengalaman. Yang disebut dengan sumber belajar itu pengalaman. Selanjutnya yang kedua, fungsi sumber belajar, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi belajar, mempermudah penyampaian informasi sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, memperluas cakupan pembelajaran, memberikan akses kepada berbagai informasi. Selanjutnya, pemilihan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar harus memperhatikan beberapa faktor agar dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif. Yang pertama, relevansi dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran atau kurikulum. Yang kedua, daya tarik dan interaktivitas. Sumber belajar berbasis teknologi harus aman dari virus. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat perlu dan berperan penting dalam memilih sumber belajar. Sangat penting dalam memilih manfaat sumber belajar. Variasi pemanfaatan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dalam memilih sumber belajar sangat berpengaruh kepada proses pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Terkait dengan pemilihan sumber belajar, Nick dan Carey menyatakan bahwa kriteria pemilihan sumber belajar ada dua. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, efektivitas daya dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya, kriteria secara umum sumber belajar yang merupakan ukuran besar dalam memilih sumber belajar, yaitu yang pertama, praktis dan sederhana, yaitu tidak memerlukan pengelolaan yang rumit. Yang kedua, fleksibel, dapat dimanfaatkan dalam berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi faktor luar. Yang kedua, kesesuaian dengan kurikulum. Pastikan sumber belajar yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau yang dipakai
dalam belajar. Terima kasih, cukup sampai di sini ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.